Hai, sebelum nonton video ini, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kali ini Kak Akbar ingin coba kerjain soal-soal SD aja ya. Karena memang dari kemarin itu viewersnya dikit banget. Jadi kita coba-coba aja deh. Kayak kurang semangat aja Kak Akbar nih. Mari kita coba ngerjain soal-soal SD ya. Barangkali ada yang nonton nih, anak-anak SD nih. Ya, yang lagi nonton tutorial Mobile Legends dan lain-lainnya, bolehlah datang ke sini dulu. Oke, Free Fire boleh datang ke sini dulu buat belajar dulu dikit-dikit ya. Baru kita lanjutin mainnya ya. Oke, untuk soal nomor pertama. Soal pertama itu di sini ada angka 28 dikali 35 ditambah 28 kali 18 ialah 28 kali 35 ditambah 18 ya, tapi di dalam kurung kayak gini ya. Dalam mengerjakan bilangan hitung di atas menggunakan sifat distributif namanya. Jadi kalau kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ada angka yang sama kayak gini ya, dua kurung kemudian ditambah kayak gini, angka yang sama bisa ditaruh di luar ya. Itu kalau distributif. Baru dikalikan dengan yang dalam kurung yang angkanya beda, ada 35 sama 18. Nah 35 sama 18 ini yang ditambah ya, itu distributif. Jadi daripada kalian kalikan satu-satu, kalian tambahkan dulu 35 kali 18 ya, 35 sama 18 nya ya. Ini akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal ya. Nah itu ya konsepnya. Jadi misalkan contoh, misalkan kalau kalian dapat angka yang kayak rada aneh dikit, 15 kali 17 misalkan. Oh ternyata ditambah sama 15 dikali 23 misalkan contoh. Ya ini kan aneh banget ya. Kayaknya kurang pas aja, kok asing gitu ibaratnya. Karena kan biasanya anak-anak SD itu belajarnya dari perkalian 1, perkalian 2 sampai perkalian 10 ya. Ini ada 15 kali 17. Ini biasanya kan kita kali susun ya masing-masing ya. Caranya memang masing-masing satu-satu juga bisa, tetapi kalau untuk mengefisiensikan waktu atau memudahkan, mempercepat pekerjaannya ya, 17 sama 23 kita tambahin dulu. 17 kita tambahin 23 berapa? 17 ditambah 23, yo ada yang tahu nggak? 17 tambah 23, baru di depannya nanti dikalikan dengan 15, berarti hasilnya 15 kita kalikan dengan hasil penjumlahan di dalam kurung 40. 15 kita kali 40 hasilnya 600. Nah itu contoh ya, contoh sifat distributif. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada 4 soal ya di sini ya. Yang pertama itu apabila 200 dikurang 45 sama dengan 3 dikali A ditambah 35, maka hasilnya berapa? Nah, karena SD itu belum, jarang juga belajar aljabar ya. Jadi caranya gimana? Caranya kayak gini ya, biasanya SD ya. 200 kamu kurangi 45 ya, dikurangi dulu ya, jadi 155. Oke, 155 kita sama denganin 3 kali A, tulis aja 3 kali A dulu, baru tambah 35 ya, tambah 35. Nah, sudah. Nah setelah itu 155 nya, jadi opsi yang ruas bagian kanan kita hilangkan satu-satu. Cara menghilangkannya yaitu kalau misalkan kita mau hilangin 35 berarti harus dikurang 35. Jadi nanti di sini ada plus 35 dikurang 35. Nah di sini tetap 3 kali A. Nah ini juga harus dikurang 35 ya. Kalau di bagian kanan dikurang 35, di bagian kiri juga harus dikurang 35. Berarti jadinya 120 sama dengan 3A. Oke, 3 kali A ya. Kalau di SD nggak bisa langsung disatuin kayak gitu ya, 3 kali A. Oke, 3 kali A nya nih hasilnya 120. Berarti A nya berapa? A nya itu 120 nya kita bagi 3, karena yang 3 kali A nya yang 120. Tapi kalau mau dapat A nya berarti 120 nya kita bagi 3. 120 bagi 3 berapa? Berarti 40. Oke, kita dapat jawaban A ya. Untuk soal nomor 3. Nomor 3 ini tentang bilangan bulat. Nah bilangan bulat kalian harus tahu kalau misalkan membagi, mentambah, mengkali, mengkurang, yang mana yang duluan? Yang duluan yaitu membagi dan mengkali. Jadi untuk tambah dan kurang nanti dulu, jadi yang depan dulu. 35 kita bagi dengan negatif 5. Angka positif dibagi sama angka negatif, hasilnya angka negatif, minus 7. Berarti ya negatif 7 ya. Baru ditambahin 10. Nah ini kalau ada negatif-negatif gini berdekatan, sangat dekat dan ditutupi hanya dengan kurung ya, berarti jadinya ditambah 3. Oke, lanjut. Minus 10 atau negatif 10 ditambah 10, negatif 7 ditambah 10 berarti 3 kita tambahin 3, hasilnya 6. Oke, kita dapat jawabannya C ya. Oke ya, selanjutnya dari faktorisasi prima 2450 ialah berapa? Nah ini harus pakai pohon
pohon faktor ya. Oke, kita besarkan ya layarnya ya, biar bisa nih 2450. Kita besarkan tulisannya, kita kecilin dulu ya biar lebih mudah ya. Oke, 2450 kita tulis kayak gini ya, 2450. Oke, kita bagi berapa dulu? Kalau misalkan ini masih genap, kita bagi 2 dulu ya. Berarti 2450 kita bagi 2, hasilnya 1225. Oke, 1225 udah ganjil ya. Ganjil, kalau ganjil kita bagi 3, kalau bagi 3 nggak bisa, kita bagi 5. Ternyata yang bisa bagi 5 nih. Berarti jadinya 245. Oke, lanjut lagi 245. Nah, belakangnya masih 5 nih. Kalau belakangnya masih 5 atau 0, bisa dibagi 5. Kita bagi 5 lagi. Berarti hasilnya 49. Nah, selanjutnya kita bagi 7, hasilnya 7 ya. Nah, setelah itu kita dapat angka-angka ini. Oke, angka-angka yang di ujung-ujung cabang ini itu yang dituliskan. Berarti faktornya itu, faktor primanya, faktorisasi primanya 2 kali 5 pangkat 2 ya, dikali 7 pangkat 2. Wah, mudah banget ya, mudah sekali ya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau belajar ya nanti chat aja, cek di deskripsi ya, untuk bisa kirim, bisa chat, bisa lewat WhatsApp soal-soal yang kalian mau tanyakan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Kalau yang tadi jawabannya mana? Yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Yang nomor 5 dia bilang dari FPB 72, 96 dan 132 adalah berapa? Ya, intinya yang dia tanya itu FPB-nya. FPB ada yang tahu di sini? Oke. FPB itu faktorisasi persekutuan terbesar. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu faktor itu artinya sesuatu angka ya. Sesuatu angka yang sama-sama bisa dibagi angka-angka yang ada di sini. Angka-angka yang ada di sini ada 72, 96 dan 132. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa aja. Nah, caranya biasanya Kak Akbar pakai kayak semacam tabel kayak gini ya. Nah, oke, 72, 96, 132 kita bagi kayak gini. Terus kalian buat garis kayak gini, ini dipanjangkan ya, panjangkan dikit ya. Nah, setelah itu di bagian kanan itu kita tulisin angka-angka yang bisa ngebagi antara 3 buah ini. Misalkan ini karena semuanya angka genap, berarti kita bagi 2 dulu ya. Berarti di sini nanti jadinya 36, terus 48, yang ini jadinya 66. Nah, itu dibulatkan kayak gini, itu artinya sama-sama bisa dibagi ya. Pokoknya yang Kak Akbar bulatin berarti sama-sama bisa dibagi. Nah, ini bagi 2 lagi ya. Oke, kita bulatin lagi. Oke, jadinya 18. 48 kita bagi hasilnya 24. 66 kita bagi hasilnya 33. Oke, lanjut. Yang ini kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Oke, karena di sini ganjil udah nggak bisa dibagi 2 lagi ya. Oke, nah 18, 24, 33. 18 kita bagi 3 hasilnya 6. 24 kita bagi 3 hasilnya 8. 33 kita bagi 3 hasilnya 11. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang bisa dibagi antara angka-angka yang di bagian bawah ini? Tidak ada ya. Nah, itu untuk mencari FPB. FPB itu mentok sampai sini, sampai sama-sama angkanya itu tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Berarti FPB adalah, kalau yang di sini nilai FPB-nya sama dengan 2 yang ada 2, tulis 2 pangkat 2. 3-nya berarti kali 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4, kita kalikan 3 hasilnya 12. Oke ya, lanjut. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Untuk soal nomor selanjutnya itu ada soal nomor 6, 7 dan 8 ya. Oke. Untuk soal nomor 6 di sini yang ditanyakan KPK dan FPB ya. Boleh juga pakai cara yang tadi. Cara yang tadi berarti kita tulis dulu 60, oke. 72, oke. 48, oke. Terus lanjut kita turunkan kayak gini garisnya ya. Terus kita perpanjang garis yang selanjutnya. Nah, di sini 60, 72 sama 48 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Karena masih genap berarti jadinya 30, 36 sama 24 ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bagi 2 lagi ya. Berarti di sini jadinya 30 bagi 2 hasilnya 15. 36 kita bagi 2 hasilnya 18. 24 kita bagi 2 hasilnya 12. Oke, tadi Kak Akbar lupa lingkarin ya. Ini lingkarin biar menandakan itu bisa dibagi ya. Sama-sama bisa dibagi ya. 15, 18 sama 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3. Oke, lanjutnya di sini 5,
di sini 6, di sini 4 ya. Oke. Nah ini FPB-nya ya, FPB yang dibulatkan. Nah yang selanjutnya bisa nggak? Ada lagi nggak yang bisa dibagi sama angka yang sama? Nggak ada kan? Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari KPK, kita sederhanakan ini. Kita bagi angka apapun ya, sampai hasilnya itu menjadi angka 1. Oke. Ini kita bagi misalkan 4 kita bagi 2 misalkan. Tapi jangan dibulatkan karena udah nggak bisa ngebagi salah satu dari mereka ya. Nah 5 ini kan nggak bisa dibagi 2 kan. Kalau 5 nggak bisa dibagi 2, kita tulis 5 lagi. Terus di sini jadinya 3, di sini 2 ya. Oke. Nah selanjutnya gimana Pak Guru? Oke. Nah 5, 3, 2 itu belum selesai ya, belum selesai satu-satu ya. Kita taruh di bagian kiri aja deh, biar lebih gampang ya. Di sini nanti 5, 3 sama 2 ya. Oke, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Oke, di sini jadinya 1, di sini 3, di sini 5. Nah itu ingat ya, kalau belum bisa, kalau ada angka yang nggak bisa dibagi 2, kita tulis ulang ya, angkanya di bagian bawah. Terus selanjutnya kita bagi 3. Oke, jadinya 1, 1, 5. Oke, selanjutnya kita bagi lagi sama 5, hasilnya 1, 1, 1. Oke, untuk FPB ya, FPB nya nanti berarti FPB nya ini 2 nya ada 2, kita langsung kaliin aja deh. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, langsung ya 12. Untuk KPK nya sekarang, KPK berarti apa? Kelipatan persekutuan terkecil sebenarnya. Tapi karena di sini itu KPK itu kalau di tabel seperti ini, semua angka yang di bagian kanan ini dijadikan KPK. 2 nya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Terus 3 nya ada 2, 3 pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya 5 nya ada 1 dikali 5. Oke. Berarti 2 pangkat 4 hasilnya 16, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Terus dikali 5, 16 kali 9 ya. 16 kali 9 berapa? Hasilnya 144 ya, dikali 5 hasilnya 720. Oke. Pak Guru, kenapa kok cepet banget hitungnya? Iya, karena Pak Guru itu sudah sering banget latihan ya. Oke. Jadi sering banget ngelihat angka-angka yang kayak gini, jadi biasa ya. Oke, untuk kalian yang mau latihan hitung, ada beberapa aplikasi yang kakak bisa rekomendasikan ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 15 ya. Oke, untuk soal nomor 15 di sini dia bilang KPK dari 16, 18 dan 32 ya. Oke, 16, 18 dan 32. Yang tadi jawabannya apa? 12, 720 ya. Oke. Nah, sekarang 16, 18, 32. Oke. Nah, caranya sama kayak yang tadi ya. Kita taruh di bagian kiri aja karena kanannya udah penuh itu kayaknya. 16, 18, 32. Oke. Lanjut kita coret, kita garisin kayak gini ya. Baru 16, 18, 32 bilangan genap. Berarti kita bagi 2 kalau genap ya. Kita bulatin aja kayak biasa ya biar tahu ya. 8 terus 9 di sini 16. Oke. Nah, selanjutnya udah nggak bisa dibagi ya, berarti nggak usah dibulatkan lagi ya. 8, 16 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bagi 2 ya, boleh ya. Di sini 4, di sini 8. Nah, 9-nya kan nggak bisa dibagi 2 ya. Tulis lagi 9. Oke. Lanjut, kita bagi 2 lagi. Di sini 2, di sini 4. Oke. 9-nya tetap ditulis lagi ya. Terus bagi 2 lagi jadinya 1, 9, 2 ya. 9-nya masih ditulis kembali ya. Selanjutnya 2. Berarti di sini bagi 2, di sini 1 tetap ya. 2-nya kita bagi 2 hasilnya 1 ya. Terus 9 kita bagi 3 sekarang ya, karena ini bagian kiri kanannya udah sama ya. Atau bagi 9 langsung boleh ya. Langsung bagi 9 karena udah bagian kiri dan bagian kanan itu 1. Oke. Nah, 2-nya nih ada 5 ya. Berarti tulis 2 pangkat 5 dikali 9 hasilnya. 2 pangkat 5 hasilnya 32 dikali 9 hasilnya berapa? 288. Ada juga cara-cara yang kayak gini ya. Jadi kalau mau dikalikan kayak gini, lihat angka belakangnya dulu. 2 dikali 9 hasilnya berapa? 18. Setelah itu baru cek opsi. Cek opsi di belakangnya yang ada angka 18, 8. Angka 8 yang mana? Jawabannya D ya. Nah gitu ya tipsnya ya. Jadi kalau misalkan kalian rada males-males hitung, bisa kira-kira dilihat dari opsinya. Oke, lanjut ke soal nomor
nomor 8 ya. Oke, untuk soal nomor 8 yang diketahui itu lampu A menyala setiap 6 menit dan B setiap 8 menit. Kemudian C setiap 12 menit. Maka pada pukul berapa? Maka pada pukul 09.46 ketiga lampu menyala bersama-sama. Ketiga lampu akan menyala lagi pada pukul berapa? Maksudnya ketiga lampu itu akan menyala bersama-sama pada pukul berapa? Kalau ada kata-kata bersama-sama, oke ya. Kalau ada kata-kata bersama-sama itu pasti soalnya soal KPK ya. Soal KPK nih, soal KPK lagi. Ya udah, kita coba cari KPK-nya dari angka 6 ya. Kita tambahin aja nih. Oke. 6 8 ya. Terus 12 ya. Sekarang kita bagi ya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 2 dulu karena semuanya genap. Di sini 3, di sini 4, di sini 6. Nah, selanjutnya bisa dibagi 2 lagi nggak? Nggak bisa. Ya, karena 3 ini nggak bisa dibagi 2, ya nggak apa-apa lah. Kita bagi 2 aja, tetapi nanti nggak usah dibuletin karena 3 nggak bisa. Yang nggak bisa kita tulis lagi ya, nggak usah dibagi ya. Kita terangin ya. Oke, lanjut. Nah, di sini 4 kita bagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Oke. Selanjutnya kita bagi 2 lagi aja ya. Bagi 2 berarti nanti jadinya 3 1 3. Oke. Ingat karena bagian kiri dan kanan udah nggak bisa dibagi 2. Nah, selanjutnya kita bagi 3 karena di bagian kiri dan bagian kanan angkanya 3. Oke. Berarti jadinya 1 1 1. Nah, inilah KPK-nya. KPK-nya kalau kita hitung 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 dikali ya. Dikali berapa? Dikali 3 ya. Berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikaliin 3 hasilnya 24. Nah, oke. 24 ya. Nah, artinya ini 24 menit akan menyala bersama-sama lagi. Jadi setiap 24 menit. Nah, tapi di sini kan waktunya awalnya itu 09.46. Nah, kita tambahin 24. 24-nya ditaruh di bagian kanannya. Kalau kita tambah kan jadinya jam sama menit dipisahin dulu ya. Jadinya 09. Nah, ini jadinya 70. 09.70. Nah, jarang-jarang ya ada yang nulis kayak gini, tapi nggak apa-apa, ini kayak cara sebelum dapat yang hasil yang lebih benar ya. Nah, 70 menit itu berapa? 70 menit itu sama dengan apa? 1 jam 10 menit ya enggak? Karena kan lebihnya 60 gitu ya. Kalau lebih 60 menit itu dianggapnya 1 jam ya. Berarti 1 jam 10 menit. Di sini 09-nya kita tambahin sama 1 jam ini, jadinya 10.10 menit ya. Jadi bagian kanan 10 itu dari sini ya. Dari sini, terus 10 yang ini dari pertambahan 9 dan 1 tadi. Oke ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 22. Soal nomor 22. Soal nomor 9 maksudnya. Oke, nomor 9 itu di sini Ami Jamiat mempunyai 2 potong pita dengan panjang masing-masing pita itu 30 dan 48 cm. Kemudian pita tersebut dipotong menjadi beberapa bagian dengan sama panjang. Ya. Ukuran terpanjang untuk setiap potongnya ialah berapa ya. Ini kurang tepat aja ya sebenarnya redaksi soalnya. Harusnya dia bilang kemudian pita tersebut masing-masing dipotong menjadi beberapa bagian dengan yang sama panjang. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau soal-soal kayak gini biasanya FPB ya. Kalau untuk membagi kayak gitu biasanya FPB. Nah, kita cari dulu ya. 30 sama 48 ya. 48. Kita bagi nih. 30 sama 48 bagi 2 ya. Berarti di sini kita buletin hasilnya 15, di sini 48-nya jadinya 24. Nah, setelah itu kita bagi lagi. Bagi berapa? Bagi 3 ya. Hasilnya 5, di sini 8. Nah, ada nggak angka yang sama-sama bisa dibagi 5 bisa membagi 8? Ada nggak? Udah nggak ada lagi ya. Berarti ya ini FVB-nya. Jadi FVB-nya jadinya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? Hasilnya 6 ya. Berarti jawabannya A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, pompa air mengisi bak selama 35 menit. Volume bak tersebut 7.000 liter. Debit pompa ialah berapa? Nah, di sini sebenarnya udah ada clue-nya nih, ada tulisan liter per menit. Artinya yang liter kita bagi menit sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai rumus ya, rumusnya ada yang kayak disuruh buat segitiga kayak gini ya. Mungkin kalian udah pernah pelajari ini. Ya.
Nah, di sini nanti ada kayak gininya. Terus misalkan di sini debit kita tulisnya. Debit, di sini volume nanti. Volume, terus yang ini waktu. Nah, tahulah ya cara gunainnya. Kalau misalkan yang ditanya debit, ya berarti debit adalah volume sama waktu. Volumenya di atas, waktunya di bawah, berarti volume per waktu ya. Ya, kalau cari waktu sekarang kita coba aja semuanya. Waktu berarti volume ya bagi debit. Sekarang kalau misalkan volume yang ditanya, volume itu sama dengan debit kali waktu ya. Oke, itu. Nah, ya udah, yang liter itu berarti volumenya ya, berarti 7000 liter dibagi sama apa? Menitnya berapa? 35 menit, tulis 35. 7000 kita bagi 5, 35 hasilnya berapa, teman-teman? 70-nya aja nih, 70 kita bagi 35 hasilnya kan 2 ya. Nolnya masih ada 2. Berarti 2, nolnya masih ada 2, kita tulis lagi 200-nya liter per menit ya. Per menit gitu. Nah, itulah pokoknya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga banyak yang nonton ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian ya. Kalau misalkan ada yang butuh soal dan mau tanya-tanya soal ya, oke, tinggal di chat aja ke Akbar ya. Bisa lewat kolom komentar, bisa lewat WhatsApp ya. Oke, cuman itu aja hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.